Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Sila Waode. Di video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran kimia, di mana kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Sebelum kita masuk sifat koligatif larutan, terlebih dahulu kita mempelajari tentang konsentrasi larutan. Di mana di video kali ini saya akan membahas tentang kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video berikut. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat yang hanya bergantung pada jumlah atau kuantitas partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis atau identitas partikel zat terlarut. Tidak peduli dalam bentuk atom, ion, ataupun molekul. Sifat koligatif merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas, bukan kualitas. Sifat larutan seperti rasa, warna, dan kekentalan atau biasa disebut viskositas merupakan sifat-sifat yang bergantung pada jenis zat terlarut. Sebagai contoh, larutan NaCl atau garam dapur terasa asin, namun larutan CH3COOH atau asam cuka terasa asam. Sifat koligatif larutan itu adalah suatu sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada sifat zat terlarut tersebut. Terdapat 4 macam sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap larutan jenuh, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Sebelum kita masuk di sifat koligatif larutan, yang pertama kita harus ketahui yaitu molaritas. Molaritas atau yang lambangnya M besar adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas sama dengan mol per liter, atau molaritas sama dengan massa per mR dikali 1000 per V, di mana M besar sama dengan molaritas, mR sama dengan massa molar zat terlarut di mana satuannya gram per mol, dan V sama dengan volume larutan. Yang kedua adalah molalitas atau yang simbolnya M kecil. Molalitas atau kemolalan adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kilogram pelarut. Molalitas biasa didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. M kecil sama dengan massa per mR dikali 1000 per P, di mana M kecil sama dengan molalitas, yaitu satuannya mol per kilogram. mR sama dengan massa molar zat terlarut, di mana satuannya gram per mol. Massa itu sama dengan massa zat terlarut, di mana satuannya gram. Dan P sama dengan massa zat pelarut, yang satuannya gram. Ketiga, fraksi mol. Fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang semua komponen larutannya dinyatakan berdasarkan mol. Fraksi mol komponen I dilambangkan dengan Xi adalah jumlah mol komponen I dibagi dengan jumlah mol semua komponen dalam larutan. Fraksi mol Z adalah Xz dan seterusnya. Dapat dinyatakan
dengan persamaan sebagai berikut yang tertera di layar. Contoh soal molaritas. Hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 18 gram kristal MgSO4 yang dilarutkan ke dalam wadah yang berisi 0,2 liter air jika diketahui Mr MgSO4 sama dengan 120. Untuk menyelesaikan soal tersebut, yang perlu diketahui adalah massa MgSO4 sama dengan 18 gram, volume air 0,25 liter, Mr MgSO4 120. Maka yang ditanyakan adalah molaritasnya atau M besar. Penyelesaiannya, sebelum kita menentukan molaritas, terlebih dahulu kita menentukan molnya. Karena yang dicari di sini adalah mol MgSO4, maka untuk menentukan mol MgSO4 sama dengan massa MgSO4 dibagi Mr MgSO4. Jadi untuk menentukan mol MgSO4 sama dengan massa MgSO4 itu 18 gram, terus Mr MgSO4 itu 120, maka untuk menentukan molnya sama dengan 18 bagi 120, maka hasilnya adalah 0,15 mol. Jadi mol MgSO4 itu adalah 0,15 mol. Kemudian untuk menentukan molarnya, di mana rumusnya sama dengan molar sama dengan mol per volume dalam satuan liter, maka tinggal dimasukkan saja. Molar sama dengan 0,15 mol dibagi 0,25 liter, maka hasilnya adalah 0,6 molar. Jadi konsentrasi larutan MgSO4 adalah 0,6 molar. Untuk lebih memahami soal kemolaran, maka diberikan tes sebagai berikut. Hitunglah kemolaran glukosa jika 17,1 gram sukrosa C12H22O11 dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Contoh soal molalitas. 40 gram NaOH yang dilarutkan dalam 8 kg air, di mana Mr NaOH sama dengan 100 gram per mol. Berapa molalitas NaOH? Menyelesaikan soal tersebut, yang perlu diketahui adalah menentukan molnya dan menentukan zat pelarutnya. Pertama kita lihat untuk menentukan molnya sama dengan di mana masanya 40 gram, jadi untuk menentukan molnya sama dengan 40 gram kali 1000 sama dengan 40.000 mol. Di mana P-nya sama dengan 8 kg dijadikan gram menjadi 8.000 gram dengan MR-nya sama dengan 100. Maka yang ditanyakan adalah molalitasnya atau simbolnya M kecil. Penyelesaiannya, molalitas sama dengan mol per pelarut, maka molalitas sama dengan gram dikali 1000 dibagi MR kali P. Di mana gramnya itu atau masanya itu adalah 40 dan P-nya itu 8.000. Maka M sama dengan 40 kali 1000 dibagi 100 dikali 8.000.
maka M sama dengan 40.000 per 800.000. Maka molalitasnya sama dengan 0,05 molar. Contoh soal perhitungan untuk kemolalan. Yang pertama, hitunglah kemolalan NaCl jika garam NaCl sebanyak 5,85 gram dilarutkan dalam 500 gram. Fraksi mol adalah ukuran konsentrasi larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol sebagian zat terhadap jumlah mol total komponen larutan. Fraksi mol zat terlarut atau simbolnya XT biasa dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Ya, tertera di layar. XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Dari rumus tersebut, maka keterangan yang ada adalah XT sama dengan fraksi mol zat terlarut, NP jumlah mol zat pelarut, NT jumlah mol zat terlarut. Untuk fraksi mol zat pelarut atau XP, biasa dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. XP sama dengan NP dibagi NT ditambah NP. Dari keterangan rumus yang tertera di atas, maka XT sama dengan fraksi mol zat terlarut, XP sama dengan fraksi mol zat pelarut, NT sama dengan jumlah mol zat terlarut, NP sama dengan jumlah mol zat pelarut. Untuk menjawab soal tersebut di atas, maka yang perlu diketahui pertama adalah zat A 2 mol, zat B 3 mol, dan zat C 5 mol. Untuk menentukan fraksi mol masing-masing zat, rumus yang digunakan adalah untuk menentukan fraksi mol adalah jumlah mol zat yang dicari dibagi jumlah mol total. Maka untuk menentukan fraksi mol A sama dengan mol A dibagi mol total, di mana mol totalnya yaitu mol A tambah mol B tambah mol C. Maka untuk menentukan fraksi mol A sama dengan mol A dibagi mol A tambah mol B ditambah mol C. Maka fraksi mol A sama dengan 2 dibagi 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 2 dibagi 10 sama dengan 0,5. Untuk menentukan fraksi mol B sama dengan mol B dibagi mol total, di mana mol B itu adalah 3 dan mol totalnya adalah mol A tambah mol B tambah mol C sama dengan 2 tambah 3 tambah 5. Maka untuk menentukan fraksi mol B sama dengan 3 dibagi 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 3 dibagi 10 sama dengan 0,3. Untuk fraksi mol C adalah jumlah mol C dibagi jumlah mol total, di mana jumlah mol C adalah 5, sementara jumlah mol totalnya sama dengan mol A tambah mol B tambah mol C sama dengan 2 tambah 3 tambah 5. Maka fraksi mol C sama dengan 5 dibagi 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Karena masing-masing fraksi mol A, mol B, dan mol C sudah didapat, maka untuk menentukan fraksi mol masing-masing sudah ada. Maka fraksi mol A tambah fraksi mol B tambah fraksi mol C sama dengan 1. Untuk soal yang kedua, hitunglah nilai fraksi mol etanol di mana MR etanol sama dengan 46
dalam larutan etanol 46% massa. Untuk menjawab soal tersebut, di mana diketahui larutan etanol 46% massa, berarti bahwa setiap 100 gram larutan mengandung untuk massa etanol yaitu 46%, berarti 46 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 46 gram. Terus untuk massa air, yaitu karena dia adalah 46%, maka dia massa airnya itu 100 dikurang 46 sama dengan 54 gram. Jadi massa etanol 46 gram, massa air 54 gram. Untuk menentukan jumlah mol etanol atau NB sama dengan massa per mR, di mana massa etanol sama dengan 46 gram dan mR etanol sama dengan 46. Maka jumlah mol etanol sama dengan 46 bagi 46 sama dengan 1 mol. Untuk jumlah mol air atau Na sama dengan 54 per 18, di mana massa air 54 dan massa mR air sama dengan 18, maka jumlah mol air sama dengan 54 per 18 sama dengan 3 mol. Jadi fraksi mol etanol atau XB sama dengan mol yang dicari dibagi mol total. Maka fraksi mol B sama dengan mol B dibagi mol A tambah mol B sama dengan 1 dibagi 1 tambah 3 sama dengan 0,25. Untuk lebih memahami soal-soal tentang fraksi mol, maka diberikan tambahan soal yaitu fraksi mol urea CONH2 2 kali di dalam air adalah 0,4. Tentukan berapa massa urea dan air yang terdapat dalam campuran tersebut. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video yang dipaparkan. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat.